Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan babul aniyah, bab tentang aniyah, tentang bejana-bejana dari kitab At-Taharah min Bulughil Maram. Sedikit murajaah pembahasan yang telah lalu bahwa bab ini, babul aniyah, bab tentang bejana disebutkan setelah pembahasan babul miyah, bab tentang air dan jenis-jenisnya. Hubungannya jelas bahwa air itu membutuhkan wadah untuk digunakan. Bisa jadi wadah itu untuk menyimpannya atau wadah itu untuk memasaknya. Sehingga perlu dibahas tentang wadah-wadah untuk tempat air tersebut, baik berupa bejana atau yang semisalnya. Dan para ulama mengatakan tentang hukum asal dari bejana, semua jenis bejana itu hukum asalnya boleh. Hadza fil asl. Al aslu fil aniyah, pada asalnya bejana-bejana itu hukumnya mubah, kecuali yang diperkecualikan oleh syariat. Jadi apakah bejana itu terbuat dari logam, apakah terbuat dari plastik, atau terbuat dari tanah, atau mungkin terbuat dari kayu, ya, mungkin terbuat dari kulit. Ya, ini pada asalnya boleh. Hadza fil asl. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Jadi pada asalnya Allah menciptakan yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Ya. Termasuk hewan-hewan itu ya pada asalnya halal untuk dimakan. Pada asalnya demikian. Tetapi kemudian ja'atis syari'atu, datang syariat untuk menjelaskan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diperkecualikan dari keumuman tersebut. Nah, kalau dalam bab daging misalnya, hewan-hewan buruan ada yang tidak boleh diburu, haram, seperti khinzir, babi misalnya, atau kilab, anjing, hewan-hewan buas yang memiliki taring untuk memangsa buruannya, macan, singa dan seterusnya, serigala. Nah, itu diperkecualikan dari keumuman. Dan kita yakin bahwa tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali pasti terkandung di dalamnya apa? Hikmah. Ya. Dan dengan seorang mengetahui yang Allah tetapkan dari perkara-perkara yang diharamkan, dia mengetahui sebagian dari hikmah itu pun sudah akan bertambah keimanannya bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar kasih sayang kepada manusia. Kadzalika al-aniyah, demikian pula bejana. Pada asalnya boleh. Boleh bejana-bejana itu, namun ada yang diperkecualikan.
Nah, kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu, di antara yang diperkecualikan itu adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Az-zahab wal fiddah. Nah, sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bisa dimurojaah, tafadhalu. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jenis berikutnya. Jenis berikutnya yaitu bejana yang terbuat dari kulit. Ya. Bejana yang terbuat dari kulit. Perkara yang masyhur, perkara yang sudah dimaklumi bersama bahwa kulit itu sudah sejak lama menjadi tempat air. Dan yang terbayang pada kita adalah kulit hewan-hewan yang ma'ruf disembelih. Misalnya domba, ya. Taib disembelih, kulitnya dilorot, ya. Dilepaskan dari tubuhnya, kemudian dijadikan tempat apa? Air. Atau tempat yang lain, bisa untuk tempat minyak zaitun, minyak samin, atau mungkin madu dan yang semisalnya. Atau mungkin dari kulit rusa, ya, seorang berburu rusa, ya, kemudian dimakan dagingnya, namun kulitnya dimanfaatkan sebagai wadah. Sebagai wadah. Nah, sebagai bejana. Baik wadah materi-materi yang cair atau materi-materi yang padat. Ya. Mungkin untuk wadah korma bisa jadi. Ya. Nah, apalagi zaman dulu tidak ada pabrik ya. Pabrik apa? Plastik kan tidak ada ya. Fa'ala kulli hal, ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang ya diketahui bersama bahwa manusia sudah sejak lama menggunakan kulit sebagai wadah. Nah, datang syariat Islam, ya. Jadi syariat Islam datang kan orang sudah menggunakan kulit sebagai wadah. Nah, Islam datang untuk ya menyempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang memadaratkan pasti diharamkan, apa-apa yang membahayakan pasti diharamkan, karena syariat Islam adalah syariat yang menjaga harta, jiwa, akal, kehormatan, nasab. Nah, itu Islam. Nah, kita akan baca ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah beberapa hal yang terkait dengan bejana yang terbuat dari kulit. Kita baca dalam kitab Bulughul Maram, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa hadis. Ya. Ada beberapa hadis disebutkan. Hadis Ibnu Abbas yang pertama, kemudian hadis Salamah Ibnul Muhabbik, kemudian hadis Maimunah. Hadis Maimunah. Ini 3 sahabat yang hadis-hadisnya disebutkan dalam kitab Bulughul Maram berkenaan dengan bejana yang terbuat dari kulit. 3 sahabat ini. Kita baca dulu 3 hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza tubighal ihabu faqad tahura." Jika kulit itu sudah disamak, tubigha itu sudah disamak, dibersihkan. Ya. Bagian yang harus dibuang, nanti kita jelaskan. Idza tubighal ihab, jika kulit ya itu disamak, faqad tahura, maka kulit itu telah suci atau menjadi suci. Akhrajahu Muslim, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Wa indal arba'ah, dalam riwayat arba'ah dikatakan ayyuma ihabin, lafadznya lain, ayyuma ihabin, kulit manapun, kulit apapun, jika disamak, faqad tahur, maka kulit itu menjadi suci. Artinya boleh digunakan untuk wadah. Nah, taib. Berikutnya hadis Salamah Ibnul Muhabbik.
Wa an Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibaghu juludil maitati tuhuruha. Sahahahu Ibnu Hibban. Kalau tadi hadis yang kita baca di atas, ya, yang ada dalam benak kita adalah kulit-kulit hewan mungkin yang disembelih seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan kulit jika kulit itu berasal dari hewan yang tidak disembelih, yakni menjadi apa? Bangkai. Kambing tidak sempat disembelih mati. Sapi tidak sempat disembelih mati, kan seperti itu. Ya, kan dia menjadi bangkai. Nah, kulitnya bagaimana? Ya. Disebutkan dalam hadis Salamah ibn al-Muhabbik, wa an Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Dibaghu juludil mayyitati tuhuruha." Kulit-kulit bangkai kalau dibag, kalau disamak, tuhuruha, maka samak itu akan mensucikannya. Ya. Menjadi suci, tidak menjadi atau tidak lagi najis. Kalau mayitah, bangkai itu kan najis. Jadi kulit-kulit bangkai itu kalau disamak, maka itulah pensuciannya, tuhuruha. Sahahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Ibnu Hibban rahimahullah. Lanjut hadis berikutnya yang ketiga, hadis Maimunah. Maimunah Ummul Mukminin, istri Rasul alaihi salatu wassalam. Wa an Maimunata radhiyallahu taala anha qalat, marra an-nabiy alaihi salatu wassalam bi syatin yajurrunaha faqala law akhadtum ihabaha faqalu innaha maytatun. Faqala sallallahu alaihi wasallam yutahiruha al-ma'u wal qaradhu. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu taala anha, Maimunah berkata, suatu saat Nabi melewati seekor kambing yang ditarik. Kenapa ditarik? Karena sudah mati. Ya, sedang geser-geser seperti itu. Ya, mungkin mau dibuang, mau dikubur atau al-muhim Nabi melewati ada syat, seekor kambing yang sudah mati ditarik-tarik sama ya orang di situ, ya jurunaha. Nah, beberapa orang menarik. Faqala, Nabi kemudian mengatakan kepada mereka, "Lau akhadtum ihabaha." Kenapa tidak kalian ambil saja kulitnya? Nah, mereka langsung mengatakan kepada Nabi, karena mereka tahu ini hewan bangkai. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Innaha mayyitah ya Rasulullah, ini bangkai." Ya. Barangkali Rasul belum tahu kalau itu bangkai. Maka mereka mengatakan, "Innaha mayyitah." Ya. Innaha mayyitah, dan Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Kalau Rasul tahu perkara yang gaib, tidak perlu para sahabat mengatakan innaha maitah. Rasul tahu kalau itu bangkai. Tapi perkara yang muqarrar, perkara yang diyakini bahwa Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Beliau mengetahui perkara yang akan terjadi atau perkara yang lampau yang sudah terjadi, yang itu gaib, Ashabul Kahfi dan seterusnya. Rasul tidak tahu kecuali setelah ada wahyu. Sehingga para sahabat perlu menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, innaha maitah." Ini bangkai ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menegaskan, "Enggak apa-apa, pakai saja." Makanya beliau mengatakan yutahiruha, iya, itu bangkai, artinya najis. Tetapi akan mensucikan najis itu dengan air, al-ma'u wal qaradu. Al-ma'u wal qarad. Al-qarad itu
kacang-kacangan, bentuknya biji-bijian, ya. Naam. Dari tanaman yang ma'ruf. Ya. Itu mengandung banyak zat namanya tanin atau tanin. Itu bermanfaat untuk membersihkan apa? Membersihkan kotoran-kotoran lemak yang ada pada kulit, ya. Bagian dalam kulit. Nah, ini qarad. Al-qarad ini biji-bijian yang ma'ruf, ya. Seperti adas, hampir mirip dengan adas, polong-polongan bentuknya, kayak polong-polongan itu, ya, mungkin kayak model apa namanya, polong-polongan. Kalau dibuka akan mengeluarkan apa? Ya, biji-biji itu, ya, kemudian ditumbuk, ya, dia mengandung zat, ya, kimiawi memang yang biasa untuk menyamak apa? Kulit. Ada ma'ruf, sesuatu yang ma'ruf di kalangan ahli kulit. Kulit ini maksudnya. Fa'ala kulli hal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak apa-apa, pakai saja. Manfaatkan kulit itu walaupun dia adalah bangkai. Syatun mayyitah. Ya. Yutahhiru hal ma'u wal qaradu, karena akan mensucikannya dari sifat najis dengan menyamak menggunakan qarad wal ma' dan air. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Dikeluarkan hadis ini oleh Abu Dawud dan juga Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini 3 buah hadis, ya, 3 buah hadis. yakni 3 orang sahabat meriwayatkan hadis-hadis yang semuanya berkenaan dengan ya wadah yang terbuat dari kulit. Yang pertama adalah sahabat Abdullah bin Abbas, ma'ruf Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma, ya. Sepupu Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, kemudian Salamah ibn al-Muhabbik, juga sahabat Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian Maimunah, ya. Maimunah istri Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sesungguhnya ada kisah. Jadi kadang hadis itu ada asbabul wurud, ya, sebagaimana ayat itu ada asbabu nuzul. Baik. Kita baca sebagiannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Terkait dengan hadis Salamah bin al-Muhabbik. Salamah ibn al-Muhabbik ini sesungguhnya dalam sanadnya ada orang yang majhul, yang tidak dikenal. Artinya hadis ini dhaif karena ada jahalah, namun karena syawahid, ada jalan-jalan yang lain atau ada hadis yang menguatkan, maka hadis ini ya dihukumi sahih, yakni bisyawahidih, dengan penguat-penguatnya. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban ada kisah bahwa ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam ya dalam perjalanan perang Tabuk. Dalam perjalanan perang Tabuk. Di situ Nabi melewati atau mendatangi sebuah rumah. Di halaman rumahnya itu ada qirbah mu'allaqah. Qirbah itu wadah air terbuat dari kulit. Namanya qirbah. Ya, dari kambing, dari domba. Fastasqa, ya, maka kemudian beliau minta air di situ, minta air. Faqila lahu, ada yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaha mayyitah ya Rasulullah. Ini kulit dulunya berasal dari bangkai. Ini kulit dulunya berasal dari bangkai. Faqala, guna Nabi mengatakan zakatul adim tibaghuhu. Kenapa menjadi bangkai hewan itu? Karena tidak disembelih, kan demikian. Sapi kalau tiba-tiba mati kan jadi bangkai. Kenapa jadi bangkai? Karena tidak disembelih. Demikian pula kambing menjadi bangkai karena tidak disembelih, kan seperti itu. Nabi kemudian mengatakan untuk kulit ya dengan disamak itu seperti disembelih. Artinya menjadi apa? Suci. Nabi mengatakan zakatul adim ya menjadi dinilai disembelih kulit
itu ketika disamak. Ini dengan disamak itu sama seperti disembelih. Ini menjadi suci. Ini maksudnya. Nah, itu kisah ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam hadis Salamah ibn al-Muhabbik. Lafadznya seperti itu, zakatul adim ya dibaghuhu. Adapun hadis Maimunah, taib. Ini juga ada kisahnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud rahimahullah dan juga Imam An-Nasa'i rahimahullah melalui jalan Abdullah ibn Malik ibn Hudzafah dari ibunya Al-Aliyah bintu Subayyah. Ya. Al-Aliyah bintu Subayyah annaha qalat kana li ghanamun bi Uhud. Naam. Jadi Al-Aliyah wanita ini namanya. Bercerita kana li ghanamun bi Uhud. Saya punya kambing-kambing yang saya umbar di Uhud. Apa bahasa di umbar itu? Cuma Pak? Wah, digembalakan. Ya, maksudnya seperti itu, biar fresh ya. Digembalakan atau diumbar, bahasa Jawanya kan. Diumbar di mana? Di Uhud. Nah, saya punya kambing-kambing yang digembalakan di Uhud. Baik. Fawaqa'a fiha al-maut, tiba-tiba ada yang mati. Nah ini. Ada yang mati. Fadakhaltu ala Maimunah, maka saya pun pergi menuju ke Maimunah, istri Rasul alaihi salatu wassalam. Fadzakartu dzalika laha. Saya pun menceritakan kepada Maimunah, ya Maimunah, saya punya kambing-kambing di Uhud, ada yang mati. Ya. Faqalat li Maimunah, maka Maimunah berkata kepadaku, "Lau akhadti juludaha, kenapa tidak kamu ambil saja kulitnya? Kulitnya bisa diambil, dimanfaatkan. Fantafa'ti laha, kamu akan mengambil manfaat, ya bisa untuk wadah." Ya. Apalagi zaman dulu kan bermanfaat sekali. Wadah minyak samin atau wadah susu halib dan seterusnya. Nah, fantafa'ti biha. Fakultu, maka saya bertanya, yakni Al-Aliyah ini bertanya lagi, awayahillu dzalik, apa boleh? Apa itu halal? Jadi boleh dimanfaatkan untuk itu kulitnya. Qalat Maimunah mengatakan, "Na'am, boleh." Yang namanya boleh itu kan hukum syariat. Halal haram itu hukum syariat. Nah, di sini Maimunah menyebutkan dalilnya, baru disebutkan dalil. Kamu jangan khawatir, ini halal. Na'am, halal. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati. Nah, ini kisahnya. Dikaitkan dengan dalil hadis Nabi alaihi salatu wasallam, perbuatan Nabi, ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rijalin min Quraisy. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam melewati beberapa orang-orang Quraisy, bukan satu orang, rijal. Beberapa orang Quraisy, yajurruna syatan lahum, sedang menarik kambing mereka, mislal himar, seperti mereka menarik himar. Ya, ini sudah tidak berharga seperti itu, bangkai. Entah mau dibuang kemana mungkin. Ya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, "Law akhadtum ihabaha." Kenapa tidak kamu ambil saja dan manfaatkan saja kulitnya? Qalu, mereka orang-orang Quraisy ini, pemuda-pemuda Quraisy mengatakan, "Innaha mayyitah ya Rasulullah, ini bangkai." Ya. Baik, ini jelas di masa Islam, jelas. Kalau orang Quraisy sudah memikirkan bangkai, tidak memikirkan Quraisy jahiliyah maksudnya. Ini sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Innaha mayyitah ya Rasulullah, ini bangkai." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bersabda, "Yutahhiruhal ma'u wal qaradu." Betul dia bangkai, tetapi akan menjadi suci dengan air dan qarad yang digunakan untuk membersihkannya, menyamaknya. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 buah hadis, ya, tiga orang sahabat
sahabat Ibnu Abbas, Salamah Ibnu Muhabbik, dan juga sahabat Maimunah, zaujat Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Kita bahas beberapa hal. Yang pertama tentang samak, ya, menyamak. Ini bahasa Indonesia sudah menjadi dibar, bahasa Arabnya dibar. Ini ma'ruf di kalangan mereka yang bekerja di dunia perkulitan. Kalau kulit dilorot langsung dipakai itu akan busuk. Maka harus melalui proses tertentu, pembersihan. Membersihkan bagian dalam kulit yang di situ ya menempel lemak, menempel sisa-sisa daging atau mungkin ada darahnya. Nah, itu dibersihkan. Pertanyaannya, apakah membersihkan itu harus dengan yang namanya qarad? Nah, ini pertanyaannya. Karena disebutkan dalam hadis kan, yutahhiru hal ma'u wal qaradu. Yang akan mensucikannya adalah air dan qarad. Apakah harus dengan qarad? Diterangkan oleh para ulama, jawabannya tidak harus dengan itu. Karena hadis hanya menyebutkan al-qarad sebagai misal saja. Ya mungkin ada yang lain, masing-masing daerah barangkali berbeda. Qarad di daerah tertentu ada banyak, tapi di daerah yang lain tidak ada. Atau mungkin ditemukan cara yang lain. Ada di antara yang membersihkan kulit itu dijemur sebelumnya dikasih garam krosok dulu. Bersih, diulang-ulang dibersihkan. Intinya sampai bersih. Sehingga betul-betul menjadi apa? Kulit murni, seperti itu. Ala kulli hal tidak harus dengan qarad. Tetapi memiliki makna dan fungsi yang sama. Adapun qarad memang tadi disebutkan, ikhwan, nau' min al-hab, jenis biji-bijian seperti adas, bentuknya pipih. Ya. Dia dari golongan polong-polongan dan itu mengandung zat tadi yang kita sebutkan, zat tanin yang biasa untuk membersihkan kulit tersebut. Ini pertama yang perlu kita bahas, apakah harus dengan qarad? Jawabannya tidak, karena itu disebutkan sebagai misal, sebagai contoh. Dan ahli kulit ya memahami ini. Ya. Ada hal-hal yang lain atau zat-zat lain yang biasa digunakan. Masalah yang kedua, ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya, masalah yang kedua. Disebutkan dalam hadis ayyuma ihabin dubigh faqat tahur. Hadis Ibnu Abbas ya, ada lafadznya ayyuma ihabin, kulit apa saja. Kalau kalimatnya ayyuma ihabin dubigh, kalimat ayyuma itu menunjukkan umum. Kulit apa saja. Demikian pula lafadz idza dubighal ihabu. Jika kulit itu disamak al-ihab dengan alif lam. Jadi kalau belajar ilmu usul fikih, alif lam di situ memberikan faedah umum. Ya. Sehingga muncul permasalahan di sini, ya. Karena alif lam ini termasuk siyaghul umum, juga kalimat ayyuma juga merupakan sighat atau bentuk lafaz-lafaz umum, sehingga di sini muncul pertanyaan, muncul sebuah permasalahan, apakah yang dimaksud dengan kulit itu adalah kulit hewan-hewan yang makulul lahm, yang dagingnya dimakan, atau juga termasuk ya hewan yang ghair makulul lahm, hewan yang dagingnya tidak dimakan. Ya. Nah, bisa dipahami? Ya. Baik, antum lagi jalan-jalan melihat bangkai macan misalkan. Wah, kok ada bangkai macan di Banyumas nih? Ceritanya bagaimana ya? Ya mungkin lagi jalan-jalan di Gunung Slamet turun ya kan. Nah, pas ajalnya di Banyumas kan gitu. Nah, baru dapat pelajaran ini kan. Wah, ini ayyuma ihabin. Ya. Ayyuma ihabin. Kulit apapun kan umum. Ya. Ini permasalahannya, bisa dipahami ikhwan ya. Dan yang namanya macan disembelih atau tidak sembelih tetap jadinya apa? Bangkai. Karena memang bukan untuk dimakan. Antum berani nyembelih macan? Barangkali berani kan. Jangan ya kan. Bahaya. Sebelum antum nyembelih, antum disembelih dulu sama macan. Fa'ala kulli hal, ikhwan. Ini permasalahannya. Apakah
Yang dimaksud dengan kulit di sini adalah semua jenis hewan, baik yang dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya, ini khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan para ulama. Kaulan, dua pendapat. Ada yang berpendapat memang pokoknya semua jenis hewan. Ini kan kulitnya, bukan dagingnya. Ya. Hewan yang disembelih, kalau matinya tidak sembelih, ya jadi bangkai. Ya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, kalau mati juga jadi apa? Bangkai. Ini kan sama-sama bangkai. Ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kulitnya untuk dimanfaatkan sebagai wadah, air. Ya. Nah, bukan untuk dimakan ya kawan. Ya. Baik. Untuk tempat air, untuk tempat tadi barang-barang yang diperlukan untuk disimpan. Ada yang berpendapat bahwa ya boleh pula hewan-hewan yang ya tidak dimakan dagingnya. Anjing berarti iya anjing masuk menurut pendapat ini. Ya. Nah, khinzir babi iya masuk juga kulit babi. Ya. Kemudian macan tadi namanya. Sama macan juga demikian. Hadza 'alal qaul. Ini pendapat sebagian ulama tentang bolehnya ya memanfaatkan kulit bangkai apapun. Baik bangkai hewan yang dimakan dagingnya atau bangkai hewan yang tidak dimakan dagingnya, asalkan sudah dibersihkan, disucikan dengan cara samak tadi. Menggunakan korol dan air atau yang semisal dengan itu. Nah, wabillahi taufiq. Mungkin ada yang bertanya loh, bukankah kisahnya itu adalah kambing? Tadi kan ada kisah kambing. Ya. Kisahnya kan kambing tadi. Ummul Aliyah dia punya kambing-kambing di Uhud. Ada yang mati. Maka dia datang kepada Maimunah, tanya. Maimunah mengatakan, manfaatkan saja kulitnya. Apa boleh kan seperti itu? Kemudian bercerita kisah Nabi alaihi salatu wassalam melewati beberapa orang Quraisy yang sedang menarik-narik ya, kambing. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kenapa tidak manfaatkan saja kulitnya? Ya. Baik, ini kan ceritanya, kisah awalnya, sebab urutnya adalah kambing. Ya. Baik, bukan macan, ya. Bukan anjing. Ya. Jadi kisahnya ini asbabul wurudnya adalah apa? Adalah kambing seperti itu namanya. Fa'ala kulli hal ya. Mereka mengatakan tidak bisa asbabul wurud dijadikan sebagai apa? Sebagai pengkhusus apa yang umum. Ya. Karena sudah difahami bahwa al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sababih. Itu kaidah. Yang menjadi patokan adalah keumuman lafaz. Pokoknya lafaznya umum. Bukan pada kekhususan apa? Sebab. Ya. Sebabnya mungkin tentang kisah tertentu, kejadian tertentu. Namun sifatnya menjadi apa? Umum. Karena lafaznya umum. Lafaznya ayyuma ihabin. Idza dubighal ihabu. Ini lafaznya umum. Sehingga yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi. Ya. Nah. Berpegang dengan keumuman lafaz dan tidak melihat kekhususan apa? Sebab. Hadza al-qaulul awwal. Al-qaulus tsani, pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, mengkhususkan bahwa yang bisa dimanfaatkan dari kulit-kulit bangkai itu hanya bangkai hewan yang dimakan apa? Dagingnya. Ya. Baik. Hanya yang dimakan dagingnya. Seperti kambing, kemudian apa? Onta, kemudian apa? Sapi, kerbau, rusa, ya, dan seterusnya. Dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Hewan-hewan buruan. Ya. Taib. Itu yang bisa dimanfaatkan dari bangkai. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada al-qaulus tsani, ini pendapat yang kedua, ya. Di antara dalilnya adalah tadi lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, salah satu lafaz hadis, ya. Zakatul adim dibaghuhu. Kulit yang tadi disifati dengan najis itu karena tidak disembelih,
dengan disamak sama seperti disembelih. Ya. Sama dengan seperti disembelih. Jadi tetap mengaitkan dengan penyembelihan. Tetap mengaitkan dengan penyembelihan. Nah, kalau hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya kan disembelih atau tidak disembelih sama saja. Ya. Tidak kemudian macan kalau disembelih menjadi apa? Halal dagingnya, tidak. Babi kalau disembelih menjadi halal dagingnya, tidak. Itu hewan tidak dimakan dagingnya. Fa'ala kulli hal mengaitkan dengan ini tadi. Dengan lafaz hadis zakatul adimi dibaghuhu. Ya. Dihukumi sebagai penyembelihan ya, atas bangkai, yakni kulit bangkai, kalau disamak. Ya. Menjadi suci maksudnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ini adalah madhab Hanabilah. Madhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini juga dikuatkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Wa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Zahaba ila hadha. وقال النووي رحمه الله هذا مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية. Ini pendapat a'immah juga. Al-Auza'i, Imam Auza'i, Imam Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, Al-Marwazi, juga yang lain, Abu Thawr, Ishaq bin Rahuyah berpendapat bahwa ya bangkai yang dimaksud hanya bangkai hewan yang dimakan apa? Dagingnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau melihat dalil qaul yang pertama, mereka juga punya dalil. Ada dalil, lafadznya umum tadi. Tetapi min babil ihtiyat, kita masuk kepada bab kehati-hatian. Wa babul wara. Bab wara. Nah, bab wara, bab syubhat, ya. Kita dibimbing untuk berhati-hati dari perkara apa? Syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Nah, siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, sungguh dia telah menjaga dirinya, kehormatannya. Nah, juga mungkin ada keraguan-raguan pada diri kita, agak ragu. Nah, terkait dengan hewan yang tidak dimakan apa? Dagingnya. Nah. Maka Nabi berpesan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya. Tinggalkan yang membuat kamu ragu, pegangilah apa yang kamu tidak ragu, itu lebih tenang. Ya. Keluar dari khilaf, itu lebih selamat, lebih hati-hati. Dan kalau hewan itu adalah hewan yang dimakan dagingnya, tidak ada khilaf. Semua madhab, baik Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, semuanya mengatakan kalau itu boleh. Ya. Itu yang jelas lebih menenangkan hati. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang terkait dengan jenis daging, jenis kulit mayitah yang dimaksud, apakah dari hewan yang dimakan dagingnya atau tidak. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Dan masalah berikutnya tentang penggunaan tadi, penggunaan kulit tadi, bisa digunakan kalau sudah disamak ya, bisa digunakan untuk menyimpan barang yang sifatnya kering atau juga barang yang sifatnya apa? Ya basah, ya. Air, ya, atau yang lain. Ada sebuah kisah, ya, asy-syai'u bi syai'i yudhkar. Di dalam Sahih Muslim, ya. Itu ada seorang sahabat yang mempunyai wadah, ya. Kirbah. Ya, tidak disebutkan asal kirbahnya dari mayitah atau tidak. Tapi saya teringat kisah ini. Itu digunakan untuk wadah tadi minyak samin tadi, ya. Ya, minyak samin kan basah namanya. Baik. Nah, kemudian suatu saat intinya Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan keberkahan tentang tentang wadah ini. Jadi keluarga ini subhanallah, setiap kali mengambil samin, diambil, tidak pernah habis. Ya. Tidak pernah habis. Ya. Dan menghadiahkan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW mendoakan. Itu wadahnya luar biasa.
Jadi tidak pernah habis. Diambil, kok masih ada terus. Diambil. Jelas itu sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya. Karomah bagi sahabat ini dan mukjizat tentunya ya dari Rasul alaihi salatu wasallam. Yani pada Rasul alaihi salatu wasallam yang Allah berikan kepada beliau. Doa beliau dikabulkan oleh Allah. Sampai karena saking saking penasarannya ya, itu dibersihkan betul ininya minyak saminya, dikeruk sampai habis ya. Sampai habis, tidak tersisa di dalamnya. Ya. Ternyata besoknya sudah tidak keluar lagi. Diceritakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian biarkan itu akan keluar terus. Tapi ya qadarullah sudah sudah dibersihkan ya. Nah, sudah dibersihkan. Jadi yang jelas sudah merasakan betapa wadah itu selalu mengeluarkan isinya tidak pernah habis. Diambil ada lagi, diambil terus sampai kemudian karena penasaran dikeringkan, tidak tersisa apapun. Ya, setelah itu baru tidak mengeluarkan apa-apa. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Nah, ini hadis tentang wadah yang terbuat dari kulit ya. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kalau ada kejadian orang korban sapi ya, kan ada ya beberapa kejadian. Dinepkan semalam ternyata paginya sudah mati. Diikat dengan tali kok ngencengi ya. Ya, malam teriak-teriak, Masya Allah sapi ini sehat. Padahal teriak-teriak sedang minta tolong ya. Paginya ketika mau disembelih sudah wafat kan, meninggal ini sapi namanya. Ya. Muncul pertanyaan, ya, bolehkah memanfaatkan kulitnya namanya. Ya, manfaatkan saja kulitnya, bisa dimanfaatkan untuk membuat sandal, membuat apa, tentunya didibah terlebih dulu, itu menjadi suci. Ini kalau ada pertanyaan seperti itu, boleh dimanfaatkan dengan cara dibah. Nah, atau diambil kulitnya, kemudian dijual, didibah, dijual, boleh hewan, karena itu masih bisa dimanfaatkan, yanfa. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun berikutnya ya, kita baca hadis berikutnya. Sekarang kita masuk pada masalah berikutnya adalah tentang wadah yang biasa dipakai oleh ahlul kitab. Ya, bisa jadi seorang tinggal di negeri yang di situ banyak ahlul kitab, Yahud, Nasrani. Ya. Kemudian tiba-tiba dipinjemi wadahnya orang Yahud, orang Nasrani. Orang kan juga berpikiran bagaimana saya memanfaatkan wadah-wadah itu, sementara mereka adalah orang-orang yang tidak memperhatikan syariat yang Allah syariatkan. Tidak peduli mau digunakan untuk memasak khinzir, babi, tidak peduli untuk memasak darah, tidak peduli untuk wadah khamr, tidak peduli pokoknya. Memang tidak peduli dengan syariat Allah Jalla wa Az. Tapi tiba-tiba kita dipinjami wadah, misal. Bolehkah memanfaatkan dan menggunakan wadah-wadahnya ahlul kitab? Ya. Nah, di sini ikhwan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah hadis Abu Sa'labah Al-Khushani. Kita baca hadisnya ikhwan, an Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qalat atau qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahli kitab atau ahli kitabin afa na'kulu fi aniyatihim qala la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha muttafaqun alaih. Abu Sa'labah Al-Khushani ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam sesuatu yang memang dibutuhkan. Inilah para sahabat. Mereka orang-orang yang bersemangat untuk bertanya. Mereka adalah orang-orang yang ingin meraih keselamatan. Bertanya Abu Sa'labah Al-Khushani, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin." Saya tinggal di sebuah kaum yang mereka adalah ahlul kitab. Ma'ruf ahlul kitab. Afa na'kulu fi aniyatihim? Bolehkah kita makan dengan wadah-wadah mereka? Ya.
memanfaatkan wadah-wadah mereka itu. Qala Nabi mengatakan la ta'kulu fiha, janganlah kalian menggunakan wadah-wadah mereka untuk makan. Illa kecuali Allah tajidu ghairaha, kecuali kalian tidak mendapatkan selain wadah-wadah itu. Faksiluha, sucilah, wa kulu fiha. Kemudian makan menggunakan wadah-wadah tadi. Muttafaqun alaih. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, Abu Sa'labah Al-Khushani ini sahabat Badui, tinggalnya di pedalaman. Ya. Dan biasanya orang-orang Badui itu bersandar pada berburu untuk menjadi mata pencahariannya, berburu, ahli berburu. Nah, ini Abu Sa'labah Al-Khushani. Beliau berbaiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam pada baiatur ridwan. Nah, dan beliau bertanya dengan beberapa pertanyaan, termasuk diantaranya pertanyaan ini. Pertanyaan tentang wadah-wadah ahlul kitab. Nah, beliau kemudian tinggal di Syam, daerah Palestina dan sekitarnya. Dan beliau meninggal pada tahun 75 dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu. Ini sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu meninggal pada tahun 75 dalam keadaan sujud kepada Allah Jalla wa Az. Taib. Hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Banyak faedah yang bisa kita ambil, di antaranya tadi semangat para sahabat di dalam ya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam terkait dengan perkara yang diperlukan, dibutuhkan. Di antara hal yang sering terjangkit pada diri kita itu bertanya setelah kejadian. Setelah terpojok, ya, setelah pusing baru tanya. Nah, bagaimana hukum jual beli seperti ini? Setelah diterangkan, wah saya sudah terlanjur di dalamnya. Kok tanyanya belakangan? Tanya itu mbok dari depan. Ya. Tanya dari depan. Ya. Nah, taib. Sudah nikah dua-duanya saudara-saudari kan. Kan tidak boleh, karena jahil. Baru tanya, apa hukum menikah ya dengan dua orang yang dua-duanya saudari. Oh, tidak boleh itu. Sudah terlanjur ini bagaimana? Nah, kan aneh ini kalau pertanyaan seperti ini. Jangan menjadi orang yang seringnya sudah terlanjur. Tanya tentang agama ini sehingga kita selamat dan tidak menyesal di kemudian hari. Seperti sahabat ini bertanya kepada Nabi tentang perkara yang diperlukan. Intinya masyarakat muslimin bertanya tentang wadah-wadahnya ahlul kitab. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan jawaban untuk menjauhkan diri dari memanfaatkan bejana-bejana ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kita diperintahkan untuk tidak menggunakannya dan berhati-hati. Karena memang mereka orang-orang yang tidak memperhatikan bab kebersihan. Bab najis. Bab haram. Kan tidak. Ya. Sehingga hikmahnya jelas. Hikmahnya jelas. Taib. Tetapi di sini ada perkecualian ma'asyiral muslimin yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jika tidak ada. Jika memang tidak ada, harus memakai, tidak apa-apa pakai. Namun cuci lebih dulu. Mungkin juga ada yang bertanya di antara antum, Ustaz, bukankah tadi sudah dibahas di depan bahwasanya al-aslu pada asalnya bejana itu apa? Mubah. Toh bahan-bahannya juga boleh. Sama bahannya plastik, sama bahannya kayu, sama bahannya tanah misalnya. Cuman itu biasa dipakai oleh ahlul kitab. Betul. Tidak bertentangan dengan asal. Tidak bertentangan dengan hukum asal bahwa wadah-wadah itu boleh. Tetapi di sini ya terjadi tabrakan, kontradiksi dengan kekhawatiran yang kuat. Ini yang namanya dhannul ghalib. Kekhawatiran. Jadi sangat-sangat mungkin bahwa wadah-wadah itu digunakan untuk yang haram-haram. Ya. Tidak peduli ada ayam mati ya langsung dimasak. Tidak pernah disembelih dengan basmalah. Al-muhim sudah pokoknya
Digunakan tuh hal-hal yang seperti itu. Sehingga ya persangkaan kuat memang digunakan tuh hal-hal yang seperti itu. Sehingga kehati-hatian kita adalah tidak menggunakannya. Kecuali jika memang tidak ada, Nabi SAW mengizinkan dengan kita membersihkan lebih dulu. Faksiluha wa kulu fiha. Nah, baik. Wabillahi taufiq. Intinya kalau antum yakin bahwa memang wadah-wadah itu tidak pernah digunakan untuk hal-hal yang seperti tadi, berarti tidak mengapa. Ya. Baik. Misal ada orang Yahudi memberikan hadiah. Ini hadiah baru grass dari pabrik misal. Gimana? Yakin sudah. Ya. Kan seperti itu. Intinya adalah keyakinan bahwa memang wadah-wadah itu bersih dan tidak digunakan untuk hal-hal yang kita sebut tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun setelah ini ada hadis panjang. Mungkin butuh waktu. Mungkin kita baca pada kesempatan yang akan datang. Ada hadis tentang wanita musyrikah yang mereka membawa wadah air dari kulit. Kemudian Nabi SAW memanfaatkan air yang ada di wadah tersebut. Ada kisah panjang di situ. Ada mukjizat Nabi SAW yang bisa kita pelajari juga. Sehingga insyaAllah hadis ini kita baca pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadri. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.